Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Siapakah di antara kita yang tidak ingin menemukan harta karun? Hati kita sejak diciptakan membawa kerinduan akan sesuatu yang lebih, akan kebahagiaan, rasa aman, sukacita sejati. Kita semua sadar atau tidak sedang mencari harta itu, sesuatu yang bisa kita pegang dan sandarkan hidup kita padanya. Namun pertanyaannya bukan sekedar apakah kita mencari harta, melainkan jenis harta apa yang sedang kita cari. Dan lebih penting lagi, harta apa yang sedang kita izinkan untuk menguasai hati kita. Yesus dalam pewartaannya seringkali mengingatkan kita akan tipu daya harta dunia. Pakaian indah, kekayaan, properti, status sosial, semuanya bisa terlihat menawan dan menjanjikan kebahagiaan. Namun semuanya itu sementara, rapuh, dan bisa lenyap kapan saja. Seperti peribahasa Spanyol yang indah dan tajam, jubah kematian tidak punya kantong. Kita tidak membawa apapun dari dunia ini ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Semua yang kita kejar mati-matian hari ini, jabatan, pujian, koleksi barang mewah, akan tertinggal. Dan pada akhirnya kita akan berdiri di hadapan Tuhan hanya dengan diri kita sendiri dan perbuatan kita. Saudara-saudari, Yesus menawarkan satu jenis harta yang tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, dan tidak akan mengecewakan, yakni dirinya sendiri. Dialah harta yang sejati, dan segala perbuatan kasih yang kita lakukan demi Dia, itulah yang akan menyertai kita ke dalam kehidupan kekal. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus tidak hanya mengajar tentang surga, Ia mengundang kita untuk menjadikan surga sebagai orientasi hidup kita. Dan surga dimulai saat kita hidup untuk Kristus, mencintai seperti Kristus, memberi diri demi Kristus. Itulah harta yang tidak akan habis, tidak akan basi, dan tidak akan sia-sia. Dalam bacaan Injil, Yesus juga berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalimat ini tampaknya tidak langsung berhubungan dengan soal harta. Tetapi mari kita renungkan lebih dalam. Mata, cara kita memandang hidup, memandang orang lain, memandang diri sendiri. Itulah yang menentukan kemana hati kita diarahkan. Jika mata kita bersih, jernih, penuh iman dan kasih, maka seluruh hidup kita akan diterangi. Namun jika mata kita buta oleh keserakahan, iri hati, atau ambisi duniawi, maka kegelapan bisa dengan mudah menguasai batin kita. Maka Yesus mengundang kita untuk memiliki mata yang sederhana seperti mata anak kecil yang melihat dunia dengan polos, jujur, dan penuh kepercayaan. Saudara-saudari, hari ini marilah kita bertanya dalam hati kita. Apakah kita sedang menimbun harta duniawi yang akan lenyap? Ataukah kita sedang mengumpulkan harta kekal yang akan menyambut kita di surga? Apakah mata batin kita jernih dan terarah pada Kristus? Atau tertutup oleh kesibukan duniawi? Di mana sebenarnya hati kita berada? Marilah kita mohon rahmat untuk menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harta yang kita kejar, satu-satunya alasan kita hidup, dan satu-satunya tujuan akhir dari segala yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam